Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nika Nirwana Rompit, NPM 23411051035. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop, struktur tumbuhan, dan evaluasi evaluasi atau seleksi alam. Oke, jadi mikroskop itu merupakan alat yang sering kita temui di laboratorium yang berfungsi untuk mengamati objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop itu memiliki 2 kali, proses pembesaran, yaitu lensa objektif, itu lensa yang dekat dengan objek, sedangkan lensa okuler itu adalah lensa yang dekat dengan mata. Terdapat 2 tipe mikroskop yang sering digunakan, yaitu mikroskop monokular dan mikroskop binokular. Tujuan dari praktikum mikroskop ini adalah: satu, mengenal berbagai mikroskop; dua, mengenal bagian-bagian penting mikroskop serta fungsinya; tiga, mengetahui prosedur penggunaan mikroskop secara baik dan benar. Adapun waktu dan tempat dilaksanakannya praktikum itu pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, pukul 10 sampai 12.50 di Laboratorium Biotek 303, jurusan Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah buku tulis, kamera handphone, mikroskop majemuk, mikroskop stereo. Prosedur kerja itu ada: yang pertama ada pengamatan mikroskop di laboratorium, yang kedua ada pengamatan bagian-bagian mikroskop, yang ketiga ada pencatatan bagian-bagian dan fungsi mikroskop, yang kelima ada maaf, yang keempat ada pencatatan mikroskop stereo dan majemuk, yang kelima ada pengambilan foto dan gambar mikroskop, dan yang terakhir adalah hasil. Oke, di sini ada hasil data praktikum mikroskop dan penggunanya. Yang pertama ada mikroskop majemuk. Fungsi dan bagian dari mikroskop majemuk yaitu adalah lensa okuler, di mana lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan cahaya nyata dari lensa objektif. Yang kedua ada revolver yang berfungsi untuk mempermudah setting nilai dari mikroskop. Yang ketiga ada lensa objektif yang berfungsi untuk membentuk bayangan dari suatu objek. Yang keempat ada meja preparat yang berfungsi untuk meletakkan sampel yang diamati. Yang kelima ada meja preparat, ada penjepit preparat, maaf, yang berfungsi untuk mengunci objek pengamatan. Yang keenam ada diafragma yang berfungsi untuk menentukan cahaya masuk. Yang ketujuh ada kaki penyangga yang pasti untuk menyangga mikroskop. Yang ke-8 ada kondenserol untuk menerangi objek. 9 ada pengatur makro yang berfungsi untuk menarik turun tabung reaksi kasar. Yang ke-10 ada pengatur mikro untuk menarik tabung reaksi halus. Yang ke-10 ada skala preparat yang berfungsi untuk menempatkan preparat. Dan yang terakhir adalah lampu on off yang berfungsi untuk menghidupkan serta mematikan lampu. Yang kedua ada mikroskop stereo. Bagian-bagiannya adalah lensa okuler, yaitu berfungsi untuk melihat sampel. Yang kedua ada lensa objektif untuk memperbesar bayangan. Yang ketiga ada tombol fokus yang pasti untuk memfokuskan. Yang keempat ada tombol zoom, yaitu untuk mengatur pembesaran. Yang kelima itu ada stakes yang berfungsi untuk tempat spesimen yang diamati. Yang terakhir ada Doppler yang berfungsi untuk menyesuaikan pengamatan dengan mata pengamat. Pembahasan itu ada pengertian mikroskop, yang di mana mikroskop itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu mikros yang berarti kecil, dan skopein yang berarti melihat. Dan mikroskop itu berasal dari kata mikroskopis yang berarti sangat kecil dan tidak mudah dilihat dengan mata. Oke, jadi mikroskop itu terbagi menjadi dua macam, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop stereo. Di mana mikroskop cahaya adalah mikroskop yang menggunakan cahaya atau lampu sebagai sumber ilustrasinya. Sedangkan mikroskop stereo adalah mikroskop yang digunakan untuk observasi dengan pembesaran rendah dan sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Perbedaan mikroskop majemuk dan stereo itu ada: pembesaran mikroskop majemuk itu bisa sampai 1000 kali, sedangkan mikroskop stereo itu bisa sampai 7 hingga 30 kali saja. Kalau mikroskop cahaya, dia mempunyai kaki yang berat dan kokoh dengan tujuan dapat berdiri dengan stabil. Kalau mikroskop stereo, dia dapat terlihat secara 3 dimensi. Kesimpulan yang pertama itu mikroskop memiliki sumber iluminasi yang terbagi menjadi dua, yaitu cahaya dan optik. Mikroskop cahaya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu majemuk dan stereo. Yang kedua, ada bagian-bagian penting dari mikroskop, yaitu ada lensa okuler, lensa objektif, dan lensa kondenseror.
Yang ketiga adalah menggunakan mikroskop secara baik dan benar, yaitu dengan membersihkan mikroskop, dengan yang selanjutnya dengan mempersiapkan sampel, selanjutnya ada menggunakan lensa terendah dan lensa fokus, lalu tingkatkan pembesaran apabila, pembesaran kurang, nyaman di mata, lalu atur pencahayaan, kemudian amati dengan lensa okuler dan ketika sudah, matikan dan juga bersihkan lensa setelah digunakan. Ini adalah daftar pustaka dari, eee, mikroskop. Oke, lanjut yang kedua, ini ada pengamatan struktur tumbuhan. Struktur tumbuhan sendiri itu berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis komponen struktural tumbuhan seperti akar, batang, daun, serta memahami peran kritisnya dalam proses fotosintesis, pertukaran gas, dan dukungan mekanis. Tujuannya itu mampu mengetahui bagian-bagian tumbuhan, yang kedua dapat mengamati objek melalui mikroskop, yang ketiga mengetahui struktur jaringan batang, akar, sel gabus, sel stomata, dan daun. Oke, ini adalah metodologinya, waktu dan tepatnya itu hari Senin, tanggal 11 September, pukul 10 sampai 12.50 waktu Indonesia Barat, di Laboratorium Biotek 303, Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Alat dan bahannya itu ada mikroskop, daun bayam, bawang merah, sama air. Ini adalah prosedur kerjanya, di mana alat-alat yang digunakan itu ada bahan-bahan yang digunakan itu ada, eee, batang dan akar bayam, terus bawang merah dan awetan stomata. Pertama persiapkan di atas kaca preparat, kemudian diamati di bawah mikroskop, kemudian pengambilan foto dan penggambaran objek yang tampak di bawah mikroskop, lalu penutupan bagian-bagian berdasarkan gambar yang tampak, dan terakhir adalah hasil. Ini adalah hasil dari pengamatan struktur tumbuhan. Yang pertama itu ada batang bayam, yang meliputi epidermis yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan, yang kedua ada korteks yang berfungsi untuk menyimpan cadang makanan, yang ketiga ada endodermis yang berfungsi untuk mengatur masuknya zat ke dalam pembuluh akar, dan yang terakhir adalah stel yang berfungsi untuk jaringan pengangkut. Yang kedua ada akar bayam, di mana akar bayam ini terdiri dari epidermis juga, yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah untuk disalurkan ke korteks. Yang kedua ada korteks, yang berfungsi sebagai alat penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga ada endodermis, yang berfungsi untuk mengatur jalannya air ke silinder pusat. Yang ketiga ada stomata tumbuhan paku, yang terdiri dari sel penutup yang berfungsi sebagai mengatur lebar celah. Yang kedua ada porus atau pori yang berfungsi sebagai pengatur kadar air. Yang ketiga ada sel tetangga yang berfungsi sebagai alat perubahan osmotik. Dan yang terakhir ada sel gabus bawang merah, di mana terdiri dari satu struktur, yaitu dinding sel, yang berfungsi untuk memberikan bentuk pada sel. Oke. Ini pembahasannya, di mana akar bayam itu berfungsi untuk tempat melekatnya daun, mengangkut air, dan juga tempat cadangan makanan. Strukturnya terdiri dari epidermis, korteks jaringan dasar, endodermis, dan silinder pusat. Sedangkan batang bayam berfungsi sebagai tempat keluarnya air dan zat hara, sebagai pelindung dan sebagai penyimpanan cadangan makanan. Strukturnya terdiri dari epidermis, korteks, kambium, floem, dan xilem. Ini adalah sel gabus bawang merah. Fungsinya berfungsi untuk menjaga stabilitas suhu dan kelembapan di dalam tumbuhan yang strukturnya terdiri dari dinding sel, sedangkan tumbuhan paku ini berfungsi tempat pertukaran gas seperti CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Strukturnya itu ada epidermis, mesofil, dan sel penjaga. Kesimpulannya, itu akan berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara yang akan disalurkan ke batang, kemudian batang sebagai penyangga tumbuhan agar berdiri tegak, selanjutnya ada daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, kemudian ada bunga sebagai tempat penyerbukan, dan ada buah sebagai pemancar biji. Yang kedua, itu pengamatan objek melalui mikroskop, yaitu dengan cara disayat tipis bagian objek yang akan diamati, kemudian diletakkan di atas kaca preparat, dan ditetesi air, kemudian ditutup dengan cover glass. Struktur jaringan akar dan batang itu meliputi jaringan epidermis, korteks, endodermis, partikel, empelus, stel, xilem, dan floem. Sel gabus itu meliputi dinding sel. Sel stomata meliputi sel penutup, pori, dan sel tetangga. Ini adalah jurnal dari
pengamatan struktur tumbuhan. Oke, lanjut yang terakhir ada seleksi alam atau evolusi. Oke, di mana evolusi sendiri adalah perubahan generasi yang menurunkan sifat yang berbeda dari nenek moyangnya dan berlangsung dalam waktu yang lama. Perubahan ini dapat terjadi secara berangsur-angsur menuju kesesuaian waktu dan tempat. Kepunahan juga terjadi karena adaptasi yang tidak sesuai dengan lingkungan. Tujuan dari praktikum ini yaitu membuktikan bahwa evolusi dapat terjadi akibat proses adaptasi. Dan yang kedua, mengetahui dan memahami hubungan antara seleksi alam dan proses adaptasi. Ini ada metodologinya, waktunya yaitu Senin 13 November 2023 pukul 10 sampai 12.50. Tempatnya Laboratorium Biotek 303, Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Bahannya ada kertas karton bermacam warna, gunting, mistar, handphone, stopwatch, dan tali rapiah. Ini diagram alir. Yang pertama adalah pemotongan kertas karton sebanyak 100 buah, kemudian pemasukan ke dalam wadah, dan pencampuran kertas, lalu pemasukan ke dalam area segi 4 berukuran 1,1 m, 1 kali 1 m, maaf, dan penyebaran kertas area ke area berumput, pengambilan kertas selama 1 menit oleh predator, dan pencatatan jumlah kertas yang terambil, kemudian hasil. Ini ada data hasil, di mana ini ada 4 predator, terus dengan warna biru, kuning, hijau, dan hitam, yang jumlah awalnya semuanya sama, yaitu 25, dan jumlah akhir yang berbeda, yaitu yang predator 1 itu mendapatkan warna biru 12, predator 2 mendapatkan 13, predator 3 mendapatkan 12, predator 4 mendapatkan 9, dan jumlah yang didapat yaitu 46. Sedangkan warna kuning, predator 1 mendapatkan 10, predator 2 mendapatkan 14, predator 3 mendapatkan 14, predator 4 mendapatkan 11, sehingga hasil yang didapat atau total yang didapat itu adalah 49. Sedangkan warna hijau, semua predator mendapat jumlah yang sama, yaitu 12, sehingga total yang didapat adalah 46. Sedangkan warna hitam, yaitu predator 1 mendapatkan jumlah akhir 12, predator 2 mendapatkan jumlah akhir 16, predator 3 mendapatkan jumlah akhir 9, predator 4 mendapatkan jumlah akhir 17, di mana totalnya adalah 54. Oke, di sini adalah hasil perhitungan dengan rumus jumlah total terambil per jumlah total dikali 100%. Warna biru yaitu 46 jumlah total terambil per 100 dikali 100% sama dengan 46%, warna kuning 49 per 100 dikali 100% sama dengan 49%, warna hijau yaitu 54 per 100 dikali 100% sama dengan 54%, warna hitam 40 per 100 dikali 100% sama dengan 48%. Oke, bahas data, di mana kertas yang paling banyak diambil itu adalah kertas warna kuning, karena dia tidak menyatu dan memiliki warna yang terang, sehingga tidak menyatu dengan alam. Sedangkan kertas yang paling banyak tersisa itu adalah kertas warna hitam, karena dia memiliki warna yang cukup gelap dan juga dapat beradaptasi dengan alam. Oke. Pembahasan ini, jadi seleksi alam yaitu dapat diintikan adalah pewarisan sifat-sifat dari nenek moyang ke generasi selanjutnya. Evolusi adalah konsep ilmiah yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup dari waktu ke waktu melalui perubahan genetik dan seleksi alam. Faktor perubahan makhluk hidup yaitu adalah mutasi genetik, seleksi alam, migrasi, dan deretan genetik. Oke, kesimpulan yang didapat adalah bahwa evaluasi merupakan bagian dari proses adaptasi di mana individu dan organisasi mengevaluasi kinerja, strategi, atau hasil untuk menyesuaikan atau memperbaiki sesuatu sesuai kebutuhan yang diterapkan. Yang kedua, proses adaptasi bisa terjadi melalui evaluasi genetik, di mana sifat-sifat yang memungkinkan kelangsungan hidup dalam lingkungan yang terinfeksi dapat ditransmisikan melalui proses generasi. Oke, ini adalah jurnal dari seleksi alam atau evolusi. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ketidaksengajaan, kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.